Kristen Negeri Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen. Prodi Pendidikan Agama Kristen. Kelompok 6 yang terdiri dari 6 anggota kelompok. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi UTS dari mata kuliah Pengetahuan Perjanjian Baru dengan dosen pengampu Ibu Merlin Syafatu Ente. Keadaan politik, masa peralihan, masa sesudah perjanjian lama dan sebelum perjanjian baru. Masa-masa sesudah perjanjian lama dan sebelum perjanjian baru sering dikatakan sebagai masa-masa gelap karena Allah tidak mengirim nabi-nabinya untuk berbicara kepada umat Israel. Namun demikian, masa ini juga justru menjadi masa yang sangat penting karena sekalipun kelihatannya diam, Allah bekerja di balik sejarah umat manusia untuk mempersiapkan mereka menerima pelaksanaan rencana agungnya. Masa sesudah perjanjian lama dan sebelum perjanjian baru. Ini disebut sebagai masa peralihan atau zaman intertestamental yang berlangsung kurang lebih 400 tahun. Dalam masa ini, Allah memakai 3 bangsa yang mengambil peranan utama dalam mempersiapkan masa perjanjian baru. Yang berikut keadaan budaya. Alexander Agung mendirikan kota yang bergaya Yunani, misalnya Alexandria di Mesir, Antioquia di Syria, Seleucia di Sungai Tigris. Di kota itu didirikan pasar, kuil, bangunan pemerintah, lapangan olahraga, teater, dan kolam renang. Kota Alexandria di Mesir adalah sebuah kota besar menjadi pusat perdagangan dengan perpustakaan umum dan museum. Seleucia di Tigris adalah kota bank. Antioquia di Syria, pusat pemerintahan dinasti Seleucus. Bahasa Yunani memainkan peranan pada masa kekuasaan Alexander. Bahasa Yunani Atik menjadi bahasa sastra, filsafat, ilmu pengetahuan, dan seni. Bahasa Yunani koinonia dipakai orang kecil dan miskin atau bahasa rakyat jelata. Pengaruh bahasa Yunani sangat besar sehingga dipakai untuk menerjemahkan perjanjian lama. Dalam bahasa Yunani, pendidikan dilakukan di gedung olahraga. Pengaruh bahasa Yunani sangat kuat pada masa pemerintahan Roma. Pendidikan Yunani sangat berkembang di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Berikut keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi dalam lingkungan kekuasaan Yunani Romawi bertumpu di kota. Tanah pertanian adalah milik para tuan tanah atau pemuda yang tinggal di kota tersebut. Kebutuhan keuangan para penguasa dengan memaksa rakyat untuk membayar pajak dengan nominal yang tinggi. Di dunia Yunani Romawi, peranan para budak memegang peranan dalam menjalankan roda perekonomian. Dan perdagangan antar daerah dan antar kota sangat berkembang karena adanya jaringan jalan dan alat pengangkut seperti kapal serta jalur laut yang aman dan memperlancar perdagangan. Yang berikut dalam rangka memperlancar perekonomian dicetak uang dalam kekuasaan Romawi berlaku mata uang denarius. Selain nilai yang tertera pada mata uang itu, ada juga gambar penguasa yang sedang memerintah pada masa Yesus. Pekerjaan utama masyarakat di Palestina adalah petani kecil, nelayan tradisional, tukang bangunan, dan buruh. Keadaan sosial masyarakat. Keadaan sosial masyarakat terdiri dari beberapa kelas sosial. Lapisan paling atas ditempati oleh pejabat dan tuan tanah, serta penguasaan besar. Mereka memiliki modal dan kekayaan besar. Kelompok ini merupakan golongan aristokrat. Lapisan yang di bawahnya adalah orang merdeka yang memiliki kewarganegaraan penuh. Pekerjaan mereka adalah pegawai pemerintah, tukang kecil, dan sedikit petani. Kelompok di bawahnya lagi adalah bekas para budak. Kelompok ini memiliki hubungan emosional dengan majikannya. Lapisan yang paling rendah adalah para budak secara resmi di pasaran layaknya barang dagangan. Kelompok yang terakhir sering disebut
Barbori di kalangan masyarakat Yahudi. Ada pembagian kelas, yakni lapisan paling atas adalah para bangsawan dan tuan tanah. Lapisan di bawahnya orang merdeka. Kelompok ini adalah pegawai yang bekerja pada pemerintah, petani, pedagang, tukang bangunan. Lapisan paling bawah adalah budak. Ada pula kelompok yang terpinggiran dengan sejagat. Kelompok itu adalah pekerjaan seks dan pemungut cukai, orang miskin, dan penyakit kusta. Keadaan sosial masyarakat. Keadaan sosial masyarakat terdiri dari beberapa kelas sosial. Lapisan paling atas ditempati oleh pejabat dan tuan tanah, serta penguasaan besar. Mereka memiliki modal dan kekayaan besar. Kelompok ini merupakan golongan aristokrat. Lapisan yang di bawahnya adalah orang merdeka yang memiliki kewarganegaraan penuh. Pekerjaan mereka adalah pegawai pemerintah, tukang. Transportasi dan perjalanan laut. Ada banyak pelabuhan yang baik dan biasanya perjalanan melalui laut. Perjalanan melalui laut dan sungai lebih mudah daripada perjalanan darat, sehingga perjalanan melalui laut menjadi yang terpenting dalam perdagangan darat. Sistem jalan yang dibuat oleh Kerajaan Roma sangat baik. Jalan-jalan menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan desa-desa di pendalaman. Jalan-jalan yang dibuat oleh Kerajaan Roma biasanya luas jalan 1,2 meter. Jalan dibuat 4-5 lapisan batu di bawah permukaan tanah. Dan jalan tersebut dipakai oleh utusan-utusan Injil pada abad pertama sesudah Masehi. Hal ini merupakan persiapan Injil diberitakan. Perjalanan 1 hari. Biasanya perjalanan yang menempuh waktu 1 hari dapat menempuh 42-48 km. Tetapi kalau rombongan hanya menempuh 16 km per hari, menurut Talmud, perjalanan selama 1 hari kadang-kadang dapat menempuh sampai 60 km perjalanan pada hari Sabat. Perjalanan pada hari Sabat hanya dapat menempuh 2000 hasta atau kira-kira 1 km.